kurang lebih 42. Kuota untuk Bank BTN itu yang paling besar. Paling besar itu dari seluruh kuota untuk FLPP itu sekitar 30.000, 28.000-nya itu untuk Bank BTN, Bu. Dan itu sudah habis semua untuk yang FLPP. Untuk yang SSB, kuota untuk BTN itu 98.000 dari 100.000. Jadi kuota yang paling besar, Bu, di BTN, dan itu sudah habis. Dan kuota itu berdasarkan anggaran pemerintah, Ibu, berdasarkan dana dari APBN, anggaran pembelanjaan belanja negara. Itu yang diberikan oleh pemerintah, dan BTN itu sebagai eksekutor di lapangan. Kita sebagai penyalur kredit kepada masyarakat melalui developer. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan satu lagi, Bu, KPR BP2BT. Sudah tahu ya, Bu, ya? KPR BP2BT. BP2BT itu masih ada sekitar 12.000 untuk tahun ini, dan masih bisa proses sampai dengan akhir Oktober. Akhir Oktober kan tinggal beberapa hari lagi ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu, tenang, Bu. Kemarin kan masalahnya mengenai permasalahan untuk yang BP2BT ya, Ibu, Bapak. Kalau yang BP2BT itu persyaratannya rekeningnya 6 bulan, ya. Kemudian dia harus punya rekening 2 juta, ya. Betul ya, Pak, Ibu? Nah, itu sudah relaksasi. Kemudian satu lagi yang tadi dijelaskan oleh Pak Arief ya, ada instansi lain gitu yang terlibat, betul. Kemudian dari PUPR mengingat bahwa targetnya sudah kuota sudah habis dan yang masih ada tinggal BP2BT, diberikan relaksasi. Relaksasinya itu rekeningnya itu 3 bulan cukup. Clear ya Bapak Ibu ya, 3 bulan. Kemudian saldonya 2 juta itu bukan dari awal Bapak Ibu saldo 2 juta. Jadi kalau hari ini dia mau ngajukan saldonya baru ada kemarin 2 juta itu nggak apa-apa. Asal dia sudah menabung 3 bulan. Itu direlaksasi dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Kemudian yang SLF, selama ini kan masalah kita koordinasi dengan Pemda ya, kita sebut aja di sini ya, Pemda itu kan susah sekali untuk mengeluarkan SLF, alasannya untuk BP2BT. Itu juga direlaksasi oleh Kementerian PUPR dengan sama seperti yang sekarang dengan SLF yang dari FLPP dan SSB, cukup dari konsultan yang bekerjasama dengan Ibu Bapak. Clear ya Bapak Ibu, dan itu bisa dilakukan setelah adendum PKS antara BTN dengan kementerian. Kita sama-sama tahu ya, menterinya baru dilantik hari ini dan masih Pak Basuki. Harapan kita besok itu bisa dikeluarkan sehingga BTN bisa menyampaikan dari kantor pusat, khususnya dari kami divisi SMD, bisa menyampaikan memo ke cabang, ke Kanwil supaya Bapak Ibu bisa langsung proses untuk KPR BP2BT. Kemudian yang sudah keluar Bu SP3K-nya ya, SP3K-nya kan yang sudah keluar itu prosesnya untuk FLPP dan SSB ya Bu, yang sudah tidak ada kuotanya. Dialihkan saja Ibu, dialihkan itu dalam arti tidak perlu di-entry ulang, tapi dimundurkan sampai dengan proses analis. Mungkin nanti bisa dibantu ya Pak untuk backtracknya seperti apa prosesnya. Jadi berkasnya tidak perlu diulang dari awal, tapi dimundurkan sampai dengan analis. Kalau ada yang kekurangan data, itu bisa disampaikan. Jadi kalau dia rekeningnya sudah 3 bulan, berarti kan sudah sesuai. Kemudian SLF-nya sudah ada. Kemudian tadi mengenai apalagi satu lagi SLF tabungan 3 bulan, satu lagi apa ya? Kok saya jadi lupa. Saldo 2 juta kalau itu sudah ada itu dimundurkan ke analis ya Bapak Ibu yang sudah keluar SP3K-nya supaya bisa diproses. Kami juga sangat mengerti Ibu, Bapak mengenai kuota, tapi kan BTN itu adalah bank penyalur. Jadi anggaran itu bukan dari kami. Produk yang kami keluarkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arief itu adalah KPR BTN MBR. Tetapi yang KPR BTN MBR suku bunganya berbeda. Itu ya yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, suku bunganya kan 9,9 dengan subsidi pengembang dari Bapak Ibu 2% selama 2 tahun sehingga bunganya 7,7, kemudian tahun ketiga 10%, tahun keempat 11%, dan tahun kelima 12%, setelahnya baru floating untuk KPR BTN MBR. Jadi BTN juga tidak tinggal diam Bapak Ibu untuk produk ini alternatif sebagai pengganti karena kuota yang sudah habis. Kami juga tidak bisa melakukan. Kemudian Bapak Ibu sudah dengar juga bahwa pemerintah akan mengeluarkan anggaran 2T. Itu sudah didengar kan? Ya. Tetapi kemarin kan pemerintahnya belum dibentuk nih Bapak Ibu. Hari ini baru dilantik, kita tunggu. Karena BTN bisa menjalankan itu apabila ada perintah. Perintah dari Kementerian Keuangan akan disampaikan ke Kementerian PUPR, dan PUPR memberikan perintah untuk BTN menyalurkan. Karena kan tetap Bu ya, kita kan win-win solution ya, bisnis to bisnis ya.
Kan BTN juga harus mendapatkan keuntungan. Nah kalau kami menjalankan tidak ada perintah, nanti kami untuk menagih pemerintahnya tidak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengenai kuota yang 2T tadi yang masih di awam-awam seperti itu Pak, Bapak Ibu mekanismenya ya. Tapi selama itu kuotanya belum diberikan, saran kami gunakan yang KPR BP2BT. Masih ada waktu. Jadi kemarin kami sudah dengar juga pemerintah memberikan relaksasi sampai dengan minggu kedua November bisa diproses. Minggu kedua November. Jadi masih ada waktu, sekarang tanggal 22 masih ada waktu sekitar 3 minggu Bapak Ibu. Jadi berkas yang sudah keluar SP3K-nya untuk FLPP maupun SSB, saran kami pindahkan untuk KPR BP2BT. Begitu ya Pak Angga ya? Bisa ya dialihkan untuk BP2BT supaya bisa mendapatkan kuotanya. Itu masih ada 12.000. Jadi kalau Bapak Ibu sudah segera proses, sampaikan ke kami, itu bisa langsung segera diproses. Tadi ada pertanyaan yang itu prosesnya 4-6 bulan. Tidak Pak, prosesnya itu maksimal 30 hari sejak berkas itu diproses, sejak masuk ke BTN. Jadi yang sudah akad, kurang lebih ada sekitar 60 berkas yang sudah akad di BTN. Itu pencairan uang muka yang, bantuan uang mukanya 40 juta, maksimal 40 juta, itu maksimal 10 hari sudah cair masuk rekening Bapak Ibu. Jadi dia beda seperti SBUM ya Bapak Ibu. Kalau SBUM itu kan cairnya tarsok ya? Ya enggak, cairnya tarsok karena itu kan beda satker, beda satuan kerja yang mengerjakan di PUPR. Nah kalau yang BP2BT ini anggarannya berbeda lagi, sehingga itu bisa dipastikan maksimal 10 hari sejak Bapak Ibu akad itu bisa cair ke rekening Bapak Ibu. Mungkin itu clear ya untuk pertanyaan yang terkait kuota. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Siska. Ya, harapan kami juga bisnis Ibu tetap maju. Untuk yang KYG-nya juga tetap bisa berjalan dengan KPR BP2BT dan KPR BTN MDR. Demikian juga dengan Pak Arif ya Pak. Tadi yang Pak Hanafi sudah menjelaskan untuk yang komersilnya, untuk yang subsidinya juga seperti itu. Kalau terkait relaksasi mengenai dokumen pokok, nanti mungkin dari Pak Joni bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi kami perlu jelaskan bahwa tahun ini Kementerian PUPR mengeluarkan Permen nomor 11 2019. Bapak Ibu bisa membaca, melihat di website bahwa, ya Ibu, ada interupsi nggak Bapak? Maaf sedikit yang mengenai BP2BT. Ini kan waktunya sangat singkat ya Bu, sampai November. Nah setelah itu gimana lagi tuh Bu? Setelah itu yang bisa dipakai yang KPR BTN MDR Ibu. Kenapa BP2BT cuma sampai November? Karena terkait nanti anggaran dari pemerintah harus selesai ditagihkan itu di Desember awal Bu. Jadi terkait tagihannya kan dibayarkan oleh pemerintah itu sampai dengan akhir November dia pencairannya. Desember itu adalah untuk konsolidasi antara pemerintah dengan bank, kemudian untuk kembalikan ke negara. Seperti itu Bu. Dan proses nanti yang selanjutnya adalah KPR BTN MDR. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Sepertinya konsumen banyak yang ingin Bu. Iya, mudah-mudahan lebih semangat ya Ibu ya setelah kembali dari sini. Baik. Kemudian tadi tambahan yang untuk Permen 11 tadi ya saya tambahkan. Permen 11 itu yang mengeluarkan adalah Kementerian PUPR. Perlu kami sampaikan, untuk kredit subsidi itu adalah anggaran pemerintah. Sehingga kami sebagai bank penyalur itu harus taat kepada asas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan mengenai sertifikat induk dan IMB induk itu given. Jadi kenapa prosesnya dulu seperti ini bisa, sekarang kok nggak bisa? Karena kita ada aturan yang harus kita ikuti. Kami sebagai perbankan harus taat kepada regulator. Jadi itu yang mohon sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Kami sangat mengerti, sama-sama mengerti bahwa bisnis kita ini adalah bisnis win-win solution. Mungkin seperti itu? Boleh, silakan. Terima kasih Ibu atas instruksi saya. Saya setuju Bu dengan KPR BP2BT yang sedang dilakukan di BTN. Namun untuk pekerjaannya itu dari cabang itu belum ada yang dijalankan. Karena kita jadi bingung gitu Bu, karena simpang siur gitu. Jadi pegangannya di mana nih gitu kan? Karena dari memo-memo yang tersebar di WhatsApp itu kan sudah sudah tertera gitu kan ya Bu ya. Tapi di cabangnya itu tidak dijalankan gitu Bu, sehingga waktu itu akhirnya kan sekarang sudah akhir bulan, sehingga sebenarnya sih kita tuh lagi pusing Ibu untuk bayar bunga gitu kan. Ibu akan di mana ya Bu? Di BTN Cikarang. Cikarang ya, nanti kita bisa koordinasi dengan Cikarang. Ya. Kalau cabangnya ada ya?
Ada dari Cikarang? Perwakilan Cikarang ada? Ada. Ada Ibu, jadi gitu, saya setuju sekali dengan ini adalah jalan keluar yang terbaik gitu kan untuk BP2BT. Kemudian untuk yang tadi Ibu sampaikan ada KPR MBR, itu mungkin kita sedang sosialisasi terhadap konsumen gitu kan, karena pernah yang dikerjakan di 2013 zamannya Pak SBY itu kan pernah ya Bu ya, SSB maksimal 5 tahun flat, setelah 7 tahun flat, setelah itu floating seperti itu. Cuman saya minta masukannya gitu ya Bu ya, bahwasanya kita kasih penerangan yang sedetail-detailnya. Itu pun kayak tadi contohnya KPR MBR dia tahun tahun pertama dan tahun kedua itu dibayarkan disubsidikan bunganya dengan developer, hitungannya seperti apa. Kemudian juga seperti asuransi. Nah, itu kan asuransi dibayar di depan. Hitungannya seperti apa? Itu yang kita mau, perhitungan itu Bu yang lebih jelas dan kita konsumen juga jelas-jelasnya. Terima kasih. Oke, Ibu siapa namanya Bu? Aulia Ibu. Bu Aulia, nanti setelah ini kami akan koordinasi dengan kantor cabang Cikarang, berarti Ibu belum mendapatkan penjelasan yang sangat jelas terkait program BP2BT dan MBR. Apakah kalau Bapak Ibu yang lain yang belum jelas, boleh langsung koordinasi dengan kantor cabang ya Bapak Ibu. Saya nggak mau presentasi di sini mengenai produk karena kan nanti waktunya habis. Lebih baik kita diskusi seperti ini. Jadi kalau untuk BP2BT Ibu, yang berlaku sampai dengan hari ini masih ketentuan yang 6 bulan. Setelah tanda tangan PKO kami, kalau misalnya besok tanda tangan nih Pak Menteri kan hari ini dilantik. Misalnya besok Kementerian PUPR mengeluarkan permennya nih sampai ke BTN, kami akan segera menyampaikan memo itu ke cabang supaya bisa melakukan ketentuan yang baru. Cabang mungkin tidak mau menjelaskan untuk yang ketentuan baru, dia takut Bu, karena kan belum ada ketentuan dari kami nih. Yang mengeluarkan kebijakan itu adalah divisi kami, SMB. Kalau SMB belum mengeluarkan memo itu nggak bisa jalan, karena resikonya beralih ke kami Bu, ke Bank BTN. Jadi Ibu tunggu ya, sabar Bu, hari ini Bu, masih ada 3 minggu. Cuma berkasnya disiapkan aja selengkap-lengkapnya. Siap Bu Aulia. Jadi mohon dipastikan kalau misalnya besok PKO-nya sudah tanda tangan, memo meluncur, Ibu langsung berkasnya masuk ya. Kalau cabang Cikarang nggak jelas untuk menjelaskan, Ibu boleh telepon kami ke kantor pusat. Jelas itu, cuman belum ada sudah jelas, namun belum ada pergerakan aja sih Bu. Iya itu. Baik. Jadi nunggu PKO itu. Baik, mudah-mudahan ya Ibu ya, minggu ini sekarang kan baru hari Rabu nih, masih ada Kamis dan Jumat, mudah-mudahan ya Ibu. Siap Ibu. Untuk yang MBR saya tambahkan sedikit, subsidi pengembangan itu kan 2 tahun, 2%. 2% dikali dengan yang berapa dibayar oleh bunganya, misalnya angsurannya 1,1, bunganya itu kurang lebih 150.000. 150.000 dikali 24 aja Ibu, itu sudah disimpan Ibu sebagai pengembang, ditaruh di rekening giro operasional, nanti kami akan berdebat. Simpel Bu caranya, jadi Ibu nggak susah-susah. Clear ya Ibu, Bapak Ibu? Asuransinya, satu lagi nih biar jelas nih, asuransinya untuk KPR BTN MBR itu dibayar oleh debitur. Kalau misalnya Ibu mau belikan gimmick, Ibu boleh mau membayarkan asuransinya untuk debitur misalnya, untuk menambah gimmick, karena ini kan kreditnya komersial ya sebenarnya, karena bunganya kan non subsidi gitu Bu. Ibu mau menambahkan gimmicknya monggo, dan dia dibayarnya Ibu kasih ke premium, sama seperti FLPP dan SSB. Demikian mungkin penjelasan saya, terima kasih Bu. Baik, sudah terjawab semua ya ketiga pertanyaan.